Haleluya, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita dapat lagi beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dialah Allah satu-satunya yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Dan sebentar kita akan menyatu lagi dengan tubuh dan darah Yesus. Dan darah itulah yang melayakkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Nyanyikan pujian ini bersama. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Engkau yang telah mati bagi kami Tuhan. Engkau yang gantikan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Gantikan diriku. Amin Tuhan. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Nyanyi pujian ini lagi dari awal. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Biar lewat pujian ini kita mengingat kembali kasih Tuhan yang telah begitu besar tercurah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory, haleluya. Layaklah Kau Tuhan untuk kami puji dan kami sembah. Haleluya. Dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan untuk kami puji, untuk kami sembah dan kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Engkau curahkan darah-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan untuk dipuji, disembah. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Engkau Tuhan menerima setiap pujian, penyembahan yang lahir dari hati kami. Sebab tidak terukur kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Kami begitu bersyukur Tuhan memiliki Engkau, Allah kami, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau rela mati untuk menebus setiap kami daripada dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ucapan syukur kami mau berikan kepada Tuhan. Kami mau persembahkan pujian, penyembahan kami yang terbaik untuk kami menyenangkan hati-Mu. Kiranya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, maka kami akan menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kami benar-benar menikmati hadirat Tuhan dan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa membuka ibadah ini. Haleluya. Amin.
Haleluya. Kita siap memuji memuliakan Tuhan, Allah yang besar, Allah yang cintanya luar biasa dalam kehidupan kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, nyanyi pujian ini bersama. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang kami adalah ciptaan yang baru. Kami mau hidup di dalam keselamatannya Tuhan. Keselamatan dan tak ada kutuk mengikat, oh puji Tuhan. Haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan dan tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Katakan lagi bersama, haleluya. Aku mau menyanyi tentang Ku Dia. mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan dan tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan. Tuhan Yesus yang cinta saya dan saudara, girangkan, senangkan hidupku. Amin. Girangkan, senangkan hidupku oleh cintanya pada saya. Damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya. Amin. Girangkan, senangkan hidupku oleh cintanya pada saya. Damai senang yang kekal di hatiku. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya. Amin, haleluya. Girangkan, Dia yang girangkan hati kita, Dia yang buat sukacita itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Nyanyi pujian ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Dia bikinku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selamanya. Aku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Tuhan. Amin. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Amin Tuhan. Karena Terima perbuatannya kasih amat untuk kasih-Mu. besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia.
Darah Yesus yang menyucikan setiap kehidupan kita. Darah Yesus yang menyembuhkan setiap sakit kita. Dan darah Yesus itulah yang tercurah untuk saudara dan saya. Mari nyanyi pujian ini dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Karena darahnya adalah darah yang berkuasa. Haleluya. Amin Tuhan. Menyembuhkan segala sakitku, kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Katakan yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Milu Yesus, oh terima kasih Tuhan. menyembuhkan Mari nyanyikan segala pujian ini sakitku. dengan segala iman dan percaya kita kepada Tuhan. Oh Bahwa sungguh darahnya berkuasa. indah. Haleluya. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia Yang kuatkan. lemah Dia Bapak Ibu Saudara, kuatkan, nyanyi yang pujian ini dengan sakit Dia imanmu. sembuhkan, Amin. Kuasanya yang sama. susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Berterima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah hari ini kalau kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, siaplah hati kita untuk diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu yang akan menguatkan setiap kehidupan kita untuk kita dapat berjalan di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan dengan kekuatan yang daripada Tuhanlah kita dapat menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kita nyanyikan pujian ini. Kita rindu setiap waktu kita mau menghidupi setiap firman dan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi semua karena roh-Mu Tuhan. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu. Biarlah ini menjadi kerinduan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bukan dengan
Engkaulah Raja kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang padamu dengan hati yang penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami, dan kami rasakan Tuhan Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu, kebenaran-Mu kami terima Tuhan saat ini, dan biarlah firman-Mu itu bekerja di dalam setiap kami. Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar firman yang berasal dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Kami akan siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada, bisa mengikuti program ini, sudah memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan pada hari ini, tema yang diberikan untuk kita merenungkan bersama-sama berjudul Manusia Terhilang Karena Dosa. Manusia terhilang, artinya kalau terhilang sebelumnya ada, tetapi kemudian tidak ada lagi, terhilang. Karena apa? Karena dosa. Sebab itu kalau kita membaca bersama-sama ayat pokok kita di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23,
Kita akan mendapat penjelasan sedikit di situ apa yang dimaksud dengan manusia yang terhilang karena dosa. Roma pasal 3 ayat 23 berbunyi seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia terhilang karena dosa. Dan apa yang hilang dari manusia adalah kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah dan tinggal di dalam Taman Eden, mereka hidup di dalam kemuliaan. Mereka hidup dalam kekudusan. Dan kemuliaan Allah itu menyelimuti mereka, menaungi mereka, karena mereka kudus, suci. Mereka dapat bergaul dengan erat dengan Allah. Mereka dapat berbicara langsung dengan Allah dan selalu mendengar firman Allah. Tetapi kemudian kita tahu bahwa iblis datang untuk menipu mereka. Iblis dalam rupa ular kemudian memutarbalikkan firman, menipu mereka, dan kita pahami bersama-sama bahwa kemudian Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa. Makan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Dan ketika mereka jatuh di dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang dari mereka. Dan karena kemuliaan Allah itu hilang, kemuliaan Allah yang menyelimuti mereka selama ini, kemudian mereka mulai menyadari keadaan mereka bahwa mereka bertelanjang. Sehingga kemudian kita tahu juga mereka mengambil daun-daunan untuk menutup ketelanjangan mereka. Tapi kemudian Allah gantikan itu dengan kulit binatang, yang berarti ada binatang yang dikorbankan untuk diambil kulitnya sebagai bahan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa ini. Tetapi dosa itu kemudian membuat kemuliaan Allah itu lenyap dari mereka. Sebab itu di dalam suratan Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Berbicara mengenai Adam dan Hawa. Karena mereka jatuh di dalam dosa sebagai nenek moyang kita, maka seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini juga dalam keadaan berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Tetapi ayat itu katakan di dalam Roma 5 ayat 19, oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ini berbicara mengenai Yesus. Pengorbanan yang Yesus kerjakan. Dia taat kepada Allah Bapa. Yesus adalah manusia tetapi juga sepenuhnya adalah Allah. Dia taat kepada perintah Bapa, dan karena itu orang yang sudah berdosa ini, orang-orang yang sudah hilang kemuliaan Allah, dijadikan lagi orang-orang yang benar. Kalau mereka mau percaya kepada pengorbanan Yesus itu. Jadi kita melihat sekarang ini seperti apa kemuliaan Allah itu. Kemuliaan Allah yang hidup, yang tinggal ketika manusia belum berdosa itu. Kemuliaan Allah adalah satu hal yang menuntut manusia untuk hidup selaras dengan Allah. Karena kalau manusia tidak hidup selaras dengan Allah, maka manusia tidak akan pernah bisa mencapai atau menikmati kemuliaan Allah itu. Nabi Musa sebagai pemimpin bangsa Israel juga pernah mengalami terang kemuliaan Allah itu. Kemuliaan Tuhan itu melekat kepadanya. Ketika Allah memanggil Musa
untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima ke-10 hukum Taurat itu. Kemudian Allah berbicara kepada Musa selama beberapa hari lamanya. Musa berhadap-hadapan dengan Allah. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu dengan membawa 2 loh batu yang bertuliskan hukum Tuhan itu, tanpa dia sadari wajah Musa itu bersinar. Dan ketika Harun dan orang-orang Israel yang lain melihat wajah Musa yang bersinar itu, mereka menjadi takut. Karena apa? Karena ada kemuliaan Allah yang menudungi Musa. Apa yang dialami Musa juga pernah dialami oleh Rasul Paulus. Kita tahu Paulus adalah sebelumnya bernama Saulus, dan orang-orang yang begitu kejam, orang yang begitu anti terhadap orang-orang yang mengikuti jalan Kristus, yang kemudian disebut sebagai orang-orang Kristen itu. Dia anti dengan ajaran-ajaran itu, sehingga kemudian dia diberi kuasa untuk menangkap, menahan, menyiksa, bahkan membunuh orang-orang yang beriman. Tapi pada saatnya Tuhan menangkap dia, Tuhan menangkap Saulus ini. Kemudian dalam pengalamannya, Paulus menceritakan, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, bahwa kemudian dia melihat ada cahaya yang menyilaukan dari langit. Ketika dia dalam satu perjalanan, ada cahaya yang menyilaukan dari langit yang mengelilingi dia. Itulah cara Allah untuk menangkap Saulus, berbicara kepada Saulus, kemudian mengutus Saulus menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil. Sehingga kemudian Saulus berganti nama menjadi Paulus. Jadi kita sama-sama melihat bahwa ada terang Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat, itu bisa dialami oleh manusia. Dialami oleh Paulus, dialami oleh Musa. Rasul Yohanes ketika dia menulis kitab Wahyu, di dalam visi, di dalam penglihatan yang dia terima dari Tuhan, maka dia melihat dengan jelas cahaya kemuliaan Allah itu ada. Dalam penglihatannya, dalam visinya, dia melihat cahaya kemuliaan Allah itu ada. Di mana itu terjadi? Ketika Yerusalem baru dibentuk oleh Allah. Langit dan bumi yang baru dibentuk oleh Allah setelah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini binasa, habis, dihancurkan. Allah membentuk kota baru yang disebut dengan Yerusalem baru itu. Dan di dalam suratan Wahyu pasal yang ke-21, coba kita lihat bersama-sama di dalam suratan Wahyu pasal ke-21 ayat yang ke-23 dikatakan, dan kota itu adalah Yerusalem baru, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Satu kota yang besar, di mana orang-orang percaya berkumpul. Tidak perlu matahari, tidak perlu bulan, seperti kita di bumi saat ini. Tetapi cahaya itu, terang itu munculnya dari kemuliaan Allah. Dan apa sumber dari kemuliaan Allah itu dikatakan di situ, ayat ini terusnya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Anak domba lah, artinya Yesus sendiri menjadi lampunya. Yesus sendiri yang menjadi sumber terang bagi seluruh kota Yerusalem yang baru itu. Dan semua menikmati terang itu. Terang kemuliaan Allah. Itu dikembalikan kepada manusia. Manusia yang percaya, manusia yang sudah disempurnakan oleh Allah.
masuk bersama-sama di dalam Yerusalem baru itu, mereka menikmati kemuliaan Allah. Apa yang dulu sudah hilang ketika Adam dan Hawa berdosa, sehingga kemuliaan Allah itu hilang, tapi kemudian Allah kembalikan. Bagi mereka yang percaya, kemudian bersama-sama dengan Tuhan, hidup selaras dengan Tuhan, masuk ke dalam sorga, menikmati Yerusalem baru itu, kemuliaan Allah itu menjadi bagian kita. Ya, dan kita tahu bahwa itulah kemuliaan Allah yang ada, yang sebenarnya Allah sediakan bagi kita. Seperti apa kemuliaan Allah itu? Kemuliaan Allah itu murni. Terang kemuliaan Allah itu terang yang murni. Satu terang yang sempurna, dikatakan ya. Sebab itu suratan 1 Yohanes menulis bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Di dalam Allah tidak ada kegelapan. Allah adalah terang yang sempurna. Dan terang itulah yang kemudian memancar kepada seluruh sudut kota Yerusalem baru itu. Di mana anak-anak Tuhan berkumpul bersama-sama. Umat Allah berkumpul bersama-sama. Itu yang terjadi. Kemuliaan Allah itu adalah terang yang murni, yang sempurna. Kemudian pemazmur juga mengatakan bahwa kemuliaan Allah itu agung. Ya, pemazmur menulis seperti Tuhan adalah raja yang berpakaian kemegahan, sesuatu yang megah, seperti raja dengan pakaian lengkapnya, pakaiannya yang megah. Begitulah terang Allah itu memunculkan kemegahan, memunculkan keagungan. Muncul karena sumber terang itu adalah Allah sendiri. Sehingga terang itu menjadi sesuatu yang memunculkan keagungan yang sempurna. Dalam kitab Wahyu juga menunjukkan kemuliaan Allah itu menunjukkan keberadaan Allah yang sempurna. Bukan saja terang itu terang yang murni. Bukan saja terang yang mendatangkan atau menunjukkan keagungan atau kemegahan. Tetapi kemuliaan Allah juga menunjukkan keberadaan Allah yang sempurna. Allah yang tidak berdosa dan dosa tidak menguasainya. Kenapa Allah dikatakan sempurna? Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Apa yang Dia kehendaki, Dia bisa lakukan. Apa yang Dia kehendaki, Dia bisa jadikan. Itulah keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Dan kemuliaan, terang kemuliaan yang seperti itu yang harusnya menjadi bagian kita manusia. Kemuliaan itu yang hilang dari manusia. Kenapa kemuliaan itu hilang? Dalam ayat pokok kita jelas dikatakan karena dosa. Roma 3:23 katakan karena semua orang telah berbuat dosa, sehingga kemuliaan Allah yang murni, kemuliaan Allah yang agung, kemuliaan Allah yang menunjukkan kesempurnaan Allah itu hilang dari manusia. Karena dosa. Dan dosa adalah hasil kerja iblis. Produk iblis. Segala sesuatu kejahatan yang terjadi di dalam dunia ini yang dilakukan oleh manusia, sumbernya adalah iblis. Manusia bisa menjadi begitu liar, manusia bisa menjadi begitu jahat, melakukan hal-hal yang menakutkan, melawan firman Allah, membangkang kepada perintah-perintah Allah. Sumbernya adalah iblis. Dan karena pekerjaan iblis ini, terjadilah dosa, dan dosa itu yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah.
1 Yohanes pasal yang ketiga, kita buka bersama-sama di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, situ dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Jadi kita tahu, kita pahami bahwa segala sesuatu kejahatan itu sumbernya adalah iblis. Dan kalau sebagai manusia, kita tahu itu adalah kejahatan, kita tahu itu adalah hal-hal yang berdosa. Kemudian kita tetap berbuat dosa, kita tinggal di dalam dosa itu, maka kita adalah anak-anak iblis. Kita adalah pengikut iblis. Manusia yang sejak awal, sejak penciptaan, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kepada mereka Allah mempercayakan manusia untuk mengelola dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam Taman Eden itu. Manusia diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelola itu, untuk berkuasa atas ciptaan-ciptaan Allah itu. Tetapi karena pekerjaan dosa masuk kepada manusia, mengikat manusia, kemudian manusia menjadi berdosa, menjadi pengikut iblis, maka tidak heran kalau kemudian dunia ini yang dikuasai oleh manusia menjadi satu tempat yang berada di bawah kekuasaan dosa. Karena manusia sejak lahir sudah dalam keadaan dosa. Tadi kita sudah baca, sejak karena manusia pertama jatuh dalam dosa, maka semua manusia menjadi dosa. Dan semua orang berdosa, dan karena orang berdosa kemudian orang dipercaya untuk mengelola dan berkuasa atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, maka dunia ada dalam kekuasaan dosa. Dunia sedang diikat oleh dosa. Dan itu akan membawa dunia kepada kebinasaan. Kita semua manusia dibawa ke dalam kebinasaan. Karena apa? Karena pekerjaan iblis. Keinginan-keinginan yang timbul di dalam manusia, keinginan-keinginan daging, hawa nafsu daging itu yang membuat kemudian manusia berani melawan Allah, membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Dan dosa itu melekat kepada kita. Kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab itu di dalam Roma, suratan Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 katakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Artinya mereka yang hidup dalam daging, mereka yang berdosa, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kalau tidak berkenan kepada Allah, artinya kemuliaan Allah tidak ada pada kita. Layaknya kita adalah binasa. Kematian yang kekal, itu yang menjadi bagian kita harusnya. Karena kita sudah hilang dari kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah dilimpahkan kepada manusia. Allah yang sifat dasarnya, kepribadiannya, keberadaan Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih itu, kemudian memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa kembali menerima terang kemuliaan Allah itu. Kita bisa menikmati kembali apa yang Allah memang sudah sediakan bagi kita. Allah bahkan sudah berikan kepada manusia pada awalnya. Hanya karena kasih karunia Allah.
Jadi dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-24 katakan di situ, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah sebenarnya, tapi oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang taat kepada perintah Bapa. Dia dikorbankan, mati, disalibkan, mati, tapi dia bangkit kembali. Dan karena itu pada kesempatan ini kita juga akan menikmati perjamuan Tuhan, masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita dilayakan kembali untuk bersekutu dengan Allah, berkenan di hadapan Allah, hanya karena ada kasih karunia Allah di dalam kita. Tanpa hal itu kita akan tetap tinggal di dalam dosa. Kita akan tetap terhilang dan tidak akan pernah mengalami terang kemuliaan Allah lagi dalam kehidupan kita. Untuk berkenan kembali di hadapan Allah. Untuk bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Untuk bisa dipulihkan kembali hubungan kita dengan Allah yang sudah terputus karena dosa. Dan Allah tidak mengenal dosa. Allah tidak mau berhubungan dengan dosa. Dan untuk kita bisa kembali dipulihkan hubungan kita dengan Allah, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah kita minta pengampunan Tuhan. Pengampunan atas semua dosa dan kesalahan kita. Dosa yang membuat kita terhilang dari Allah. Dosa yang membuat kita terhilang dari kemuliaan Allah. Minta pengampunan dosa. Tidak ada cara lain. Percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pengorbanan Yesus Kristus yang sudah dia lakukan untuk menyelamatkan kita. Yang menunjukkan kasih karunia Allah yang besar kepada manusia. Pengampunan itu harusnya ada di dalam hati kita. Minta kepada Tuhan. Akui semua dosa dan kesalahan kita. Terima dia sebagai juru selamat. Minta ampun kepada Tuhan. Semua dosa-dosa kita. Kesalahan kita, hidup kita yang lama. Supaya kita tidak hidup mengikuti hawa nafsu daging lagi. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Kasih karunia Allah yang akan mengembalikan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Yang dapat kita nikmati lagi. 1 Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi syaratnya apa adalah bagi kita? Kita mengaku dosa kita di hadapan Allah kepada Tuhan. Akui segala dosa kita. Kemudian di situ juga katakan bahwa Allah itu setia sehingga ia mau mengampuni dosa kita. Allah bersedia mengampuni kita. Sekalipun begitu jahatnya kehidupan kita selama ini. Begitu berdosanya kita. Begitu rusak mungkin bejatnya kita. Tetapi karena kasih Allah. Kasih karunia Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian dia mau mengampuni dosa kita. Bahkan dikatakan di ayat ini. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah mau mengampuni kita. Allah tahu perbuatan kita. Allah tahu masa lalu kita. Apa yang sudah kita lakukan. Segala sesuatu yang kemudian membuat manusia terhilang. Terhilang dari kemuliaan Allah. Yang membuat kemudian manusia mengabaikan Tuhan. Yang kemudian juga membuat manusia meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Dan sebab itu kebinasaan harusnya menjadi bagian kita.
Tetapi kasih karunia Allah yang besar itu, kasih karunia Allah yang merupakan sifat pribadi Allah. Allah yang mau selalu mengampuni kita. Allah selalu memberi kesempatan kepada kita. Pakai waktu yang ada ini untuk mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Sehingga sekalipun dosa-dosa begitu banyak sudah kita buat pada masa-masa yang lalu, kita sudah dalam keadaan yang terhilang, tapi Tuhan mau menemukan kita kembali. Kalau Saulus yang begitu jahat, Tuhan ampuni, Tuhan berkemurahan, bahkan Tuhan pakai dia untuk menjadi alat Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia melihat dan dia mengalami sendiri terang kemuliaan Allah itu ada di dalam kehidupannya. Dia mengalami sendiri bagaimana Allah memproses dia, menyiapkan dia untuk menjadi alat Tuhan. Allah terima kembali kemuliaan Allah bersinar dalam kehidupannya. Dia melihat terang kemuliaan Allah itu. Bagi kita, kemuliaan Allah juga tetap ada. Kalau kita tetap mau mengakui dosa kita tetap mau mengakui semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita tetap mau minta kepada Tuhan pengampunan itu. Ampuni kami Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni segala sesuatu yang sudah kami buat. Maka percayalah, terang kemuliaan itu, terang kemuliaan yang dikatakan begitu murni, terang kemuliaan yang begitu megah, terang kemuliaan yang menunjukkan kesempurnaan Allah itu juga akan menjadi bagian kita. Kita masuk di dalam sorga yang mulia. Sampai kemudian Allah menjadikan segala sesuatu baru. Kita dikumpulkan bersama-sama dengan orang percaya yang lain dalam Yerusalem baru itu. Dan kita bisa melihat terang kemuliaan Allah. Itu juga menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Untuk saudara-saudara, biarlah waktu yang Tuhan berikan masih kepada kita. Kita bisa pakai dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak terus terhilang. Tadi ayat dikatakan, kalau kita tinggal terus di dalam perbuatan-perbuatan dosa, tinggal terus untuk menjadi pengikut iblis, jelas kemana arah kita, jelas kemana jalan kita, jelas kemana kita akan berakhir. Tapi ada waktu saat ini yang Tuhan berikan kepada kita. Allah mau kembalikan terang kemuliaan Allah itu juga menjadi bagian kita. Tapi akui segala dosa dan kesalahan kita. Mengaku semua dosa kita. Minta ampun kepada Tuhan untuk semua dosa dan perbuatan kita yang salah. Dan terima Yesus sebagai juru selamat. Karena tidak ada pengampunan lain, korban lain yang diakui oleh Allah untuk dapat mengampuni dosa-dosa kita selain dari pengorbanan Yesus sendiri. Sebab itu kita akan menikmati perjamuan Tuhan itu. Biarlah Tuhan kiranya melayakan kita. Tuhan membuat kita suci kudus di hadapan Tuhan. Kita berlayak untuk bersekutu dalam Tuhan. Kita diterima lagi oleh Allah. Menjadi anak-anak Allah. Dan karena Tuhan menerima kita, saya percaya terang kemuliaan itu akan menjadi bagian kita pada saatnya. Sebab itu biarlah kita hidup benar di hadapan Tuhan, tetap menjaga hati kita untuk terus percaya kepada Tuhan, dan jangan tinggal dalam kehidupan yang lama. Jangan tetap tinggal di dalam keterhilangan kita, tapi kembalilah kepada jalan yang benar. Kembalilah kepada Allah. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan saat ini. Sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta juga berkat Tuhan atas perjamuan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu keadaan kami, Tuhan tahu juga keberadaan kami. Kalau mungkin Tuhan ada hal-hal yang membuat kami masih dalam keadaan terhilang, kami jauh dari Tuhan karena dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami menyadari akan keadaan kami menyadari akan dosa dan perbuatan salah kami. Supaya Tuhan dengan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan sucikan kami. Kami boleh berlayak ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Bersekutu dengan Engkau. Supaya kami juga memiliki hidup yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Dan biarlah juga Tuhan kuduskan semua yang akan melayani dengan perjamuan ini. Tuhan juga kuduskan roti dan anggur yang akan kami nikmati. Kami masuk di dalam perjamuan dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan roti pada tangan kanan kita, bacakan ayat, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan ucap syukur kepada Tuhan, ketahui bahwa ini adalah tubuh Kristus. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
dan anggur pada tangan kanan kita. Ayat ini kemudian katakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi pengalaman kami Tuhan, bahwa Tuhan mengampuni dosa kami, kesalahan kami. Sehingga kami yang tadinya terhilang, hilang dari kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan kembalikan kami, Tuhan ampuni lagi dosa kami. Terima kami kembali sebagai anak-Mu. Kau sudah menebus kami dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya juru selamat yang layak untuk dipuji dan disembah. Sebab itu Tuhan, akhir dari ibadah kami saat ini, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami yang berdosa, Tuhan sudah sucikan lagi. Sehingga kami boleh berlayak ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus kehidupan kami, pakai terus kehidupan kami juga untuk menjadi saksi bagi orang lain. Supaya keselamatan yang sudah menjadi bagian kami, tidak hanya menjadi bagian kami sendiri, tapi kami juga sampaikan kepada orang lain dan mereka boleh menerima Engkau sebagai juru selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini, dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami. Sepanjang minggu yang berjalan ini, sepanjang waktu yang ada, Tuhan masih percayakan kami tinggal di dalam dunia ini. Kami terus percaya akan Engkau, terus meyakini bahwa Tuhanlah akan bersama-sama dengan kami. Dan kami, Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kami. Dan terus Tuhan juga akan bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Apa yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan akan cukupkan selalu seperti janji-Mu kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dalam persekutuan, pemeliharaan, dan kuat kuasa Allah Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.